melihat, mengamati, memperhatikan apa yang terjadi akhir-akhir ini menjelang 14 Februari 2024. Sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan sebelumnya telah terjadi sesuatu yang aneh. Pertama kali dalam sejarah Republik ini, penguasa khawatir dan nampak ketakutan akan kehilangan kekuasaan. Itu yang terjadi. Kalau pengamat bola melihat permainan di lapangan sepak bola, kita juga ngamatin, sepertinya benar seperti itu yang terjadi. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan haruskah kita memilih bila semua lembaga survei telah memenangkan salah satu pasangan calon kandidat presiden dan wakil presiden, memenangkan pertarungan padahal belum pemilihan umum, entah melalui teknis, entah melalui survei di berbagai lembaga seperti itu. Bahkan seluruh daerah di Indonesia telah menyatakan bahwa pemenang pemilu ada di pasangan calon kandidat presiden wakil presiden yang didukung oleh penguasa. Wow, ini adalah semacam pengiringan opini publik. Kita seperti pengamat politik ya, tapi sebenarnya sedemikian hingga menimbulkan huru-hara demokrasi. Kalau di awal telah terjadi pencederaan, kalau demokrasi dicederai, kelihatannya iya, hingga turunlah petisi dan peringatan keras dari sivitas akademik seluruh Indonesia. Guru-guru besar di perguruan tinggi dan universitas menyatakan untuk penguasa agar tidak mencampuri urusan pemilu. Lalu siapa yang harus menjalankan urusan pemilu? Yaitu lembaga yang ditunjuk oleh negara. Apa juga yang terjadi bila lembaga yang ditunjuk oleh negara juga bermasalah? Semuanya bermasalah. Dan ternyata lebih parahnya, kita melihat dengan jelas undang-undang dikibulin. Bukan dikibulin, tapi Mahkamah Konstitusi, lembaga hukum tertinggi di Republik ini, dicederai dan melanggar etik oleh salah satu kandidat calon presiden dan wakil presiden. Lalu penguasa diam-diam saja dan sepertinya tidak tampak terjadi sesuatu. Wow, kita ngamatin, kita benar-benar cocok jadi pengamat. Ikut melaksanakan pemilihan umum lebih kepada menyatakan sikap dan hati nurani memilih pemimpin yang kita ingin memakmurkan, melaksanakan undang-undang di negeri ini. Tapi apa yang terjadi bila pemenang pemilu adalah pemenang dari hasil survei? Seperti di awal tadi, kenapa harus diadakan pemilu bila telah disurvei? Bila telah dinyatakan pemenang pemilu adalah pasangan tertentu. Jadi kita, untuk apa lagi kita memilih kalau sudah ketahuan itu pemenangnya? Jadi membingungkan. Pemilu kali ini betul-betul pertama kali terjadi di negeri, di Republik yang kita cintai ini. Capek memikirkan. Bahkan kalau melihat sosial media, bahkan menonton siaran TV atau mendengarkan komentar-komentar yang bergerak di warung kopi, di lingkungan-lingkungan perkumpulan orang-orang, semuanya membahas politik. Apa yang terjadi? Benarkah hasil survei? Kita sepertinya akan diadu. Kalau memang hasil survei itu adalah kebenaran, bukan kebohongan, kita lawan. Dan pastinya hasil survei
juga mempengaruhi opini publik. Istilahnya kalau pemilihan umum, kita sudah memiliki pilihan yang tepat dan kita sudah melihat itu yang terbaik. Ketika di bilik suara ya pasti itu dicoblos. Apa yang terjadi kalau benar-benar hasil survei benar atau hasil survei itu salah? Akankah terjadi chaos? Akankah terjadi perang saudara? Semoga saja tidak ya. Tapi kalau melihat pemilu kali ini benar-benar pemilu yang di luar nalar, di luar akal sehat. Kenapa penguasa harus ikut-ikutan? Kenapa orang-orang di lingkungan penguasa juga harus ikut-ikutan? Harusnya tidak seperti itu. Aku nih rakyat biasa ngamat-ngamatin, benar-benar terjadi penggiringan opini publik. Pemilu 2024, pemilu yang sangat berkesan baik atau berkesan buruk, luar biasa. Tetap kita berharap dan selalu berdoa agar keadaan situasi di negeri, di republik ini tetap aman, terkendali, tetap baik-baik saja. Kita mengikuti aturan perundang-undangan, kita tetap datang ke TPS untuk memberikan suara terbaik kita, memilih pemimpin-pemimpin untuk kelangsungan negeri ini. Kalaupun di belakang hari pemenangnya siapa dan yang kalah siapa, itu sudah takdir dan itu sudah ditakdirkan. Tapi kalau melihat ke belakang lagi, pemilunya tercoreng, semuanya akan baik-baik saja bila dari awal, bila semua punya niat baik. Itu ya. Jadi yang sebenarnya ada oknum-oknum, ada orang-orang yang tidak berniat baik. Itu yang kita harus lakukan. Terima kasih sudah menyimak opini sore hari ini di channel Deddy sama teman. Kayaknya ini konten berbahaya. Jangan dipublikasi, tapi inilah unek-unek. Ini alam demokrasi Indonesia. Kita punya hak untuk berekspresi, memberikan pendapat, dan ini pendapat kita di channel Deddy Sapa Teman. Terima kasih sudah menyimak. Untuk kebaikan Republik ini, untuk Indonesia lebih baik.